Dengarkan aku sekali ini saja. Bukan sebagai suami, bukan sebagai pasangan, bukan sebagai orang yang pernah mencintaimu, sebagai manusia. Yang akhirnya sadar siapa yang berdiri di depannya, pengkhianatan selama 32 tahun. Bukan satu malam, bukan satu kesalahan bodoh, bukan satu kelemahan, 32 tahun. Kamu memilih berbohong kepadaku. Set siap hari. Bangun dalam dusta, tidur dalam sandiwara, menatap mataku, dengan wajah yang sudah terlatih, memalsukan hati, dan yang paling kejam, kamu melakukannya tanpa rasa bersalah. Saat aku mulai curiga, kamu berkata, itu cuma teman, orangnya baik. Kalau nolong, ya sungguh-sungguh. Lalu kamu menertawakanku, seolah aku bodoh, seolah aku cemburuan, seolah aku berlebihan. Kamu bilang aku kurang kerjaan. Kamu bilang aku halusinasi. Kamu bilang aku terlalu banyak mikir. Kamu membuatku ragu pada pikiranku sendiri, supaya kebohonganmu tetap aman. Itu bukan refleks, it's a strategy. Ketika bukti-bukti terbuka, kamu menangis. Kamu minta maaf. Kamu bersumpah. Di depan keluargamu. Di depan ibumu. Di depan kakak dan adikmu. Itu bukan sumpah kecil. Itu sumpah publik. Sumpah yang seharusnya mengikat martabat. Namun menurut pengakuanmu sendiri, dalam 42 tahun pernikahan, 32 tahun diantaranya adalah pengkhianatan, 32 tahun kamu pindah kos 4 kali. Komik waktu, tenaga, tubuh, jiwa, semua kamu korbankan demi mempertahankan kebohongan. Jangan bicara hilaf. Jangan bicara terpeleset. Ini sistem. Ini kesengajaan. Kamulah yang melangkah ke lorong gelap. Kamulah yang datang membawa niat. Nafsu yang tak kamu jaga. Ego yang ingin dipuja. Kamu ingin merasa istimewa, ingin dipuja, ingin dianggap masih laku. Padahal kamu sudah punya rumah, sudah punya suami dan anak. Kamulah yang mendatangi kos pria itu. Bukan sebaliknya, kamulah yang membuka pintu. Kamulah yang menyerahkan tubuhmu. Jangan membalikkan tanggung jawab. Perempuan sadar, tidak mencari kamar rahasia. Perempuan bermartabat, tidak membangun kehidupan ganda. Perempuan setia, tidak menjadikan curhat sebagai alasan membuka nurani. Tidak ada pakaian terlepas tanpa kehendak. Tidak ada celana melorot sendiri tanpa keputusan. Kurang perhatian, bukan lisensi untuk selingkuh. Kacwa, bukan tiket untuk tidur. Dipelukan pria lain. Itu bukan luka, itu pilihan. Kamu menyerahkan ladang pernikahan ini kepada pria lain untuk dibajak. Bukan karena lapar. Bukan karena terpaksa. Karena kamu mau. Kamu biarkan tangan asing merusak tanah yang kami rawat puluhan tahun hingga ia hancur. Kering dan tak lagi subur bagi kesetiaan. Kamu hancurkan masa depan. Demi sensasi sesaat, kamu tukar martabat dengan kenikmatan sebentar. Kamu jual kesetiaan untuk rasa dipuja yang hanya bertahan 1 malam. Dan selama puluhan tahun, kamu menjaganya rapi, menjaga bara itu tetap hidup. Korban tidak menyembunyikan dosa. Korban tidak hidup di 2 dunia. Ketika semuanya terbuka, kamu bukan menyesal. Kamu takut kehilangan rumah, takut kehilangan perlindungan, takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan citra. Lalu kamu berkata, aku sudah tobat. Aku sudah berubah. Kamu saja yang tidak bisa lupa. Kamu tahu seberapa kejam itu? 32 tahun kamu mengkhianatiku, lalu menuntut aku melupakan semuanya. Bukan demi kesembuhan, tapi demi nama baikmu. Kamu membunuh kepercayaan, lalu memaksaku menguburnya sendirian. Agar citramu tetap utuh. Kamu ingin aku lupa, bukan untuk menyelamatkanku, tapi supaya dosamu tak terlihat. Maaf, luka seumur hidup tidak dihapus dengan satu kata tobat. Aku tidak marah lagi, karena marah berarti aku masih terikat. Yang tersisa sekarang hanya kejelasan. Aku melihatmu apa adanya. Bukan korban, bukan perempuan hilaf, bukan manusia tersesat. Kamu adalah orang yang memilih berkhianat.
lalu ingin dimaafkan tanpa mau membayar harga. Dan aku menolak. Bukan karena benci, karena aku menghargai diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menjadi tempatmu berlindung. Tidak akan lagi menjadi alasanmu merasa aman. Tidak akan lagi menjadi saksi kepura-puraanmu. Aku selesai. Bukan karena kalah. Karena aku sadar. Aku tidak kehilanganmu. Aku kehilangan ilusi tentangmu. Dan kehilangan itu membebaskanku. Mulai hari ini, hidupmu milikmu. Dosamu tanggung jawabmu. Konsekuensimu urusanmu. Aku tidak membawanya lagi. Tidak ada diskusi, tidak ada negosiasi, karena cahaya tidak bernegosiasi. Dengan bayangan, dan aku memilih tetap menjadi cahaya.